Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Salam pengangguran bagi rekan-rekan pecinta anggur sekalian dimanapun Anda berada. Saat ini bersama Musa Jaya Farm, saya ingin berbagi dengan Anda bahwasanya menanam buah anggur itu ternyata mudah, teman-teman. Jadi ini sebagai penyemangat bagi rekan-rekan pecinta anggur yang ingin menanam anggur tetapi masih ragu-ragu, maka ini adalah gambaran sedikit tentang anggur, yang mana pohon anggur saya ini saya tanam tidak dirawat, ternyata begitu saya potes juga mengeluarkan buah, dan ini sesuai yang saya harapkan, teman-teman. Buahnya juga manis sesuai dengan waktu saya membeli bibit, teman-teman. Itu bibit itu kebetulan dari daerah Wonosari, Gunung Kidul, yang di sana jenisnya juga kurang tahu yang punya itu, tapi ini anggur hijau, teman-teman. Itu waktu saya ke sana, indukannya itu begitu vigor, terus buahnya juga lebat, juga dompolannya memuaskan. Maka waktu itu saya membawa dan alhamdulillah ini bisa hidup. Dan kemarin karena terkena hujan, kena karat daun sehingga tidak saya urusin, ternyata begitu ada perkembangan, ada beberapa tersier yang vigor, saya coba potes dan bisa berbuah. Akhirnya saya memutuskan untuk mengembangkan, teman-teman. Dan ini gambaran bahwasanya pohon anggur itu saat ditanam tidak diurus pun bisa berbuah, apalagi bila nanti kita urusi dengan sistem tanam yang terkonsep. Dan ini saya sedikit gambaran, nanti akan saya sampaikan bahwa membuat bibit ini ternyata juga mudah, teman-teman. Tidak ribet, tidak perlu media tanam yang bagus. Tapi di sini cuma sebagai penyemangat bagi teman-teman bahwasanya dalam menanam dengan tidak dirawat pun bagus, apalagi nanti bila terkonsep. Begitu juga dalam membuat bibit nanti, teman-teman. Kok tidak sama dengan yang senior-senior, ini cuma sebagai penyemangat bahwasanya dalam membuat bibit anggur itu tidak susah. Jadi kalau memang ada kendala bibit itu mahal bagi Anda bisa datang ke tempat teman, rekan, saudara yang punya pohon anggur dan bisa mengambil atau minta batangnya, lalu dibuat bibit sendiri. Nanti di video ini akan saya sampaikan dengan cara yang semudah-mudahnya agar teman-teman nanti bisa semangat di dalam menanam maupun mencari bibit anggur. Kalau bisa membeli yang jenisnya bagus, yang import. Tapi kalau memang tidak ada, nanti bisa ke tempat saudara, teman, atau rekan yang punya pohon anggur, bisa minta batangnya yang sudah mengayu, bisa untuk membuat bibit dengan cara kita sendiri. Nanti kita sampaikan, semoga nanti bisa bermanfaat. Teman-teman, ini adalah gambaran bahwasanya pohon anggur saya ini benar-benar tidak saya rawat. Ini di dalam rimbunya rumput odot, teman-teman. Benar-benar terhimpit oleh lebatnya pohon odot, sehingga ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwasanya pohon anggur itu selama kita ada kemauan juga bisa berbuah, teman-teman. Ini lumayan banyak, tapi ini ada 2 pohon. Yang ini jenis lokal, ini cukup vigor, mudah berbuah, teman-teman. Buahnya lebat sekali. Dan ini sengaja saya mencoba menghabiskan daunnya. Tujuan saya akan mencoba biar nutrisi langsung untuk membentuk atau membesarkan buah. Dan nanti hasilnya gimana, antara yang disisakan daunnya dengan yang dipotong gini, akan hasilnya memuaskan yang mana, ini sekalian dicoba. Yang jelas ini jenis lokal, ternyata mudah sekali berbuah. Dan ini yang saya ceritakan tadi, yang dari Gunung Kidul, ini sebenarnya cukup genjah, teman-teman. Tapi kebetulan ini karena kurang terurusi. Jadi ceritanya 1 tahun yang lalu saya menanam ini dengan tersisa 10 tersier dengan sistem teralis. Tapi ternyata setelah datang hujan, kena karat daun, teman-teman.
dan pohonnya itu tersiarnya mengecil, sehingga saya putuskan untuk membiarkannya karena ya terkena hujan dan tidak ada pelindungnya. Maka saya diamkan, saya biarkan tanpa pemupukan. Bahkan di sini saya menanam bibit rumput odot yang akan saya jadikan bank pakan. Jadi setelah saya biarkan, ternyata di awal musim kemarau saya mencoba dari sisa-sisa tersiar ada 6, ada 2 yang vigor dan membawa buah. Lalu di akhir kemarau ini saya kemarin mencoba mempotes lagi, ternyata berbunga tapi kalah dengan hujan teman-teman, rontok semua dan tersisa hanya ini. Jadi ini cuma gambaran bahwa anggur itu adalah pohon yang mudah ditanam dan dibuahkan. Tapi alangkah baiknya bila anggur ini bisa terlindungi dari air hujan. Karena apa? Air hujan memang pemicu penyakit atas pohon anggur teman-teman. Seperti anggur saya ini dulu kena karat daun, jadi rontok semua dan menjadikan saya waktu itu tidak mengurusi karena ya nggak ada pelindungnya teman-teman. Maka saya biarkan begitu aja, dan ini menjadi pembelajaran. Ternyata ini teman-teman, batangnya ini tidak diurusi, tidak dipupuk, ternyata batangnya juga besar dan bisa begitu mudah dibuahkan teman-teman. Jadi ini sedikit untuk inspirasi, penyemangat bagi teman-teman agar semakin tertarik dan semakin cepat dalam merealisasikan menanam pohon anggur. Karena anggur masih menjadi buah yang sekarang ini tuh masih tergolong langka. Maka alangkah baiknya kita bisa menanam sendiri, tidak jadi konsumsi atau konsumen terus, tapi berusaha membudidayakannya. Siapa tahu nanti bisa mencukupi untuk keluarga kita atau bisa dijual bila rekan-rekan berkenan untuk membudidayakannya. Dan ini sisa-sisa dari sekunder, ini tersier tadinya, terus saya jadikan sekunder dan saya jadikan sistem terawih lagi dengan harapan ini saya coba lagi untuk dibuahkan. Tapi saya kurang tahu di musim hujan ini gimana, maka saya memutuskan untuk mengambil tersier dan juga sekunder sebagian yang sudah mengayu untuk saya jadikan bibit dan akan saya buat greenhouse walaupun cuma kecil di depan rumah, sebagai cara saya ingin memenuhi keinginan saya agar bisa mendapatkan buah anggur dengan gratis dengan metode ini. Dan nanti ke depan insya Allah akan berusaha untuk memperbaiki sistem baik media tanam maupun sistem tanamnya, pemupukan, dan juga akan membuat greenhouse agar ke depan anggurnya bisa lebih terjaga dari air hujan dan dari serangan jamur. Bagi teman-teman yang ingin membuat bibit anggur, cukup ke tempat teman, rekan, saudara yang bisa dimintai batang anggurnya teman-teman, yang sudah warnanya begini, sudah mengayu, dan dibuat 3 ruas gini, 1, 2, 3 ruas. Dan setelah ada kayak gini teman-teman, mau 2, mau 10 atau berapa, 3 ruas begini, dipotong-potong 3 ruas. Lalu teman-teman bisa menyiapkan bawang merah teman-teman. Ini bawang merah yang dirajang, diiris-iris biar halus seperti ini teman-teman. Bawang merah dihaluskan terus dimasukkan ke dalam gelas teman-teman. Kira-kira 3 cm. Seberapa bawang merahnya tergantung kebutuhan Anda di dalam menyiapkan bibitnya.
sudah cukup teman-teman bagi saya. Dan ini masukkan dan biarkan selama 5-10 menit teman-teman. Dibiarkan ini terendam 5-10 menit. Setelah 5-10 menit, ini adalah bekas aquaglass teman-teman. Saya kasih ini tanah seadanya, tidak dengan media tanam, tapi ini saya ingin membuktikan bahwa anggur itu memang mudah dibuat bibit. Jadi ini benar-benar tanah apa adanya teman-teman. Lalu setelah 5-10 menit langsung kita tancapkan aja ini, langsung ditekan, udah cuman gini teman-teman. Setelah itu kita taruh di tempat yang teduh agar tidak terkena sinar matahari. Tapi sebelumnya ini disiram teman-teman, disiram air dulu, disiram air biar basah dengan air biasa, disiram lalu ditempatkan di tempat yang teduh teman-teman. Jadi setelah kita tancapkan, kita taruh di tempat teduh teman-teman, terserah di teras atau di bawah pohon, yang penting teduh. Nanti kita tunggu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, saya tidak tahu karena itu tidak bisa kita pastikan karena pengaruhnya dengan media tanam. Semakin baik media tanam, maka semakin cepat tumbuhnya. Dan nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Akan jadi seperti ini. Nah, akan tumbuh menjadi seperti ini teman-teman. Nah, nanti setelah kelihatan akarnya seperti ini, nanti akan tumbuh terus akarnya. Terlihat ini akarnya teman-teman, akarnya terlihat. Ini nanti agar lebih banyak dulu. Kalau sudah akarnya agak banyak, lalu kita pindahkan ke polybag teman-teman. Dan setelah kita pindahkan di polybag, nanti akan tumbuh seperti ini teman-teman. Jadi mohon maaf, saya tidak mempraktekkan dalam masukkan polybag, nanti akan jadi seperti ini. Kita ikuti perkembangannya. Setelah ini kita masukkan ke polybag, akan jadi seperti ini. Dan kita kasih rambatan. Tujuannya apa? Biar ini semakin cepat naiknya karena ada rangsangan. Nah, ini nanti tetap kita tempatkan di tempat yang teduh teman-teman. Akan jadi seperti ini. Berapa waktu tinggal media tanamnya. Kalau yang itu tadi teman-teman, saya cuman membuat dengan tanah biasa, tanah asal ambil, saya tancapkan, hasilnya seperti ini. Lalu saya pindahkan ke polybag ini. Itu media tanamnya saya memakai sekam lapuk, tanah, dan kohe kambing. Jadi 3 macam: sekam lapuk, tanah yang gembur, dan juga kohe kambing dengan perbandingan 1:1:1. Lalu saya masukkan ke situ, bibitnya ini saya masukkan ke polybag dengan media tanamnya itu tadi teman-teman, kohe kambing, tanah, dan sekam lapuk dengan takaran 1:1. Hasilnya seperti ini. Dan ini nanti kita tunggu teman-teman. Setelah sekian lama, usahakan ini sudah seminggu, kita bisa membawanya di tempat yang terkena sinar matahari. Karena bagaimanapun tanaman tetap membutuhkan sinar matahari. Tapi kalau bisa hindari dari hujan teman-teman. Nah, ini nanti terus kita tunggu
hasilnya akan jadi seperti ini. Hasilnya akan jadi seperti ini teman-teman. Hasilnya akan jadi seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini teman-teman, sebenarnya ini sudah siap untuk ditanam. Dalam arti dipindahkan ke tanah atau di pot atau bisa di planter bag. Minimal dengan takaran atau ukuran 50 liter minimal. Tapi dengan media tanam yang cukup, insya Allah pot 50 liter ataupun planter bag 50 liter itu sudah mencukupi untuk kita menanam ini dan membuahkannya. Dan ini nanti saya di video berikutnya akan mencoba berbagi. Ini nanti akan saya tanam di planter bag atau di pot 50 liter dan akan saya buat lanjaran di situ biar nanti kita merasakan panen anggur dalam pot atau di planter bag. Dan setelah gini teman-teman, ini sebaiknya kita pilih yang vigor teman-teman. Kalau ada dua gini, ini sebaiknya dipilih salah satu aja yang vigor. Tapi ini sementara saya diamkan, saya biarkan karena saya ingin biar membantu dalam pembesaran batang induk atau primer yang akan jadi patokan nanti, biar cepat besar, biar cepat tinggi dan bisa segera membentuk sekunder. Ini sementara saya potong satu daun teman-teman ke atas satu daun agar nutrisi bisa membantu membesarnya batang primer sebelum nanti kita tanam dan kita bentuk sekundernya teman-teman. Ini sudah siap tanam. Jadi teman-teman, awalnya dari situ dengan media seadanya tanah biasa akan jadi seperti ini, lalu berkembang seperti ini teman-teman, dan ini akhirnya begini. Dan ini nanti akan kita tanam dalam polybag nanti insya Allah. Ini jenis ninel teman-teman, yang ini jenis ninel. Jadi semoga nanti, mengingat ini jenis yang genjah, semoga cepat berbuah. Dalam arti nanti kita segera bisa menanam dan membuahkannya, biar kita merasakan betapa nikmatnya anggur dalam tambu lampot. Baiklah teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon subscribe, like, comment, dan share apa yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Dari saya pada video ini banyak kurang kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.